Etos kerja menurut Max Weber adalah perilaku kerja yang etis yang juga menjadi kebiasaan kerja yang berporos pada etika. Dari pengertian tersebut, saudara, maka keberhasilan sebuah pekerjaan adalah tergantung bagaimana kita memaknai pekerjaan tersebut yang akhirnya mempengaruhi perilaku kerja seseorang. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara, dalam ayat ini tidak ada pengelompokan jenis pekerjaan, berapa gajinya, siapa yang diuntungkan atau dirugikan, dan lain sebagainya. Tentunya ini bicara tentang pekerjaan yang baik dan bukan pekerjaan yang melanggar perintah Tuhan. Semua yang kita kerjakan harus dilakukan dengan maksimal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih gamblang dikatakan, saudara, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kita layani, dan bukan hanya manusia. Wow, Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan, kelak kita akan menerima upahnya. Apa saja sih sikap yang harus kita miliki di dalam bekerja? Yang pertama adalah integritas. Artinya, keselarasan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Acap kali yang terjadi adalah kita sibuk bekerja dikala bos melihat, dikala pimpinan melihat. Namun saat mereka tidak ada, kita santai dan tidak berbuat apa-apa. Ciri pekerja seperti ini, saudara, hanya akan memperlambat perkembangan sebuah perusahaan. Artinya, tidak akan mencapai target sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika kita melakukannya sama seperti untuk Tuhan, mestinya, saudara, dilihat atau tidak dilihat orang, dihargai atau tidak dihargai, kita tetap memberikan yang terbaik. Sebab kita percaya ada Tuhan yang tak terlihat sedang menilai apa yang kita kerjakan. Dan akan tiba saatnya kita menerima upah dari hasil yang kita kerjakan hari ini. Bekerja dengan integritas adalah salah satu cara kita menghormati Tuhan dengan mempersembahkan sesuatu yang excellent kepadanya. Anggaplah, saudara, Anda seorang bos perusahaan. Apakah Anda senang jika memiliki karyawan yang malas-malasan, tidak mau bekerja, tidak datang tepat waktu, atau punya karyawan yang kerjanya hanya cari muka? Tentunya tidak. Karena jika 50 orang saja dari antara 100 karyawan saja yang bersikap demikian, bukankah perusahaan tersebut akan mengalami kerugian? Allah tidak membiarkannya dipermainkan, saudara. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan begini, "Janganlah kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Artinya apa? Ya, bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kita akan tuai ke depan. Kalau kita bermimpi ingin menjadi pemimpin besar, ingin menjadi leader di sebuah perusahaan, maka hendaknya ketika kita ada di posisi bawahan, kita memberi yang terbaik. Sehingga ketika kita nanti memimpin orang-orang, maka bawahan kita akan tetap juga memberikan yang terbaik, sehingga kita puas melalui kinerja mereka. Selain berintegritas, yang kedua adalah bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Jujur saja, saudara, banyak orang yang mengalami pengangguran bukan karena tidak ada pekerjaan, melainkan karena pilih pekerjaan atau gengsi. Tidak usah dulu mikirin gaji yang gede, saudara. Kerjakan dulu apa yang ada di depan mata. Meskipun itu pekerjaan kasar, sambil bekerja, kita mungkin bisa berdoa sambil melihat pekerjaan mana yang lebih cocok sesuai dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak sedikit orang betah menganggur bertahun-tahun hanya karena mengharapkan diterima di sebuah perusahaan tertentu yang mungkin sudah diidam-idamkan dari kampung. Kan sayang, saudara, waktunya terbuang. Usia semakin bertambah dan kekuatan semakin menurun. Perlu diingat, dalam memilih pekerjaan, jangan terjebak dengan besarnya gaji dan tingginya jabatan, saudara. Yang lebih penting dari semuanya itu adalah pastikan bahwa di tempat pekerjaan kita berada, kerohanian kita dapat bertumbuh dengan baik. Kita tidak terhalang untuk beribadah, dan melalui padatnya pekerjaan kita juga tidak terhalang untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan juga yang lebih penting adalah ada orang-orang di sekitar kita,
ada komunitas yang sehat yang juga bisa membantu pertumbuhan kerohanian kita. Yang ketiga adalah tidak malas dan memiliki disiplin. Natur jiwa kita adalah bekerja. Dalam Kejadian 2 dikatakan begini, hari ke-7 Allah menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya. Dan sampai saat ini saudara, Allah kita tetap bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Jika demikian, kita juga sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah tentunya juga harus bekerja dengan giat. Bayangkan bos kita Tuhan aja bekerja, masa kita sebagai anaknya, sebagai ciptaannya tidak bekerja? Tentunya kita juga harus melakukan pekerjaan dengan giat seperti Tuhan juga bekerja sampai saat ini. Sudah perlu kita pahami bahwa bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi bekerja karena mandat Allah pada kita adalah bekerja, mengelola dengan bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan, skill yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus mengupayakannya dengan maksimal. Jika kita tidak bekerja saudara, malahan kita stres, sakit. Orang kalau tidak bekerja, kebanyakan tidur, kebanyakan nyantai di rumah, malah mereka akan sakit. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita punya natur bekerja. Jadi jangan malas-malasan. Makanya orang kalau terlalu banyak di rumah, mereka sering mengalami sakit, obesitas, terlalu gemuk. Artinya dia harus mengupayakan olahraga, harus ada pergerakan, harus bekerja supaya tubuh kita ini sehat. Sebab itu saudara, kerjakanlah dengan rajin dan sepenuh hati apa yang Tuhan percayakan saat ini. Apakah kerja di perusahaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, atau sebagai pelayan Tuhan. Ayo, kita laksanakan semua pekerjaan kita dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Kesimpulannya adalah, jika konsep kita terhadap kerja sudah benar, maka pasti kita akan memiliki etos kerja yang baik. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.